Shalom. Ya, kepada jemaat ruas yang sudah hadir di dalam gereja, begitu juga ruas atau jemaat yang akan mengikuti ibadah secara live streaming, gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Kita mulai dengan menangkatkan pujian dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1 sampai dengan 3. Seluruh umat yang
nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarilah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali menaikkan pujian dari buku nyanyian nomor 482 ayat 1 dan 5. Satu saja yang benar, Yesus jalan yang benar. Meski dunia binasa, ku beriman padanya. Amin, ini yang benar, dan hatiku bergemar. Yesus perlindunganku, Yesus kehidupanku. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama, titah pertama sampai dengan yang ke-10. Beginilah hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita nyanyikan dari buku nyanyian nomor 171 ayat 1 dan 2.
Mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak lahir kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengan syukur dan sukacita sambil bernyanyi buku nyanyian nomor 716 ayat 3. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup rasa. Mari kita membaca dan mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita, yang diambil dari Lukas 21, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan keempat. Kita membacanya secara responsoria. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin." Kita kembali menaikkan pujian dari buku nyanyian nomor 697 ayat 2 dan 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pujian Kur Ina Gloria.
Kita mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan warta gereja kita di hari Minggu tanggal 10 November 2024. Topik minggu kita pada hari ini memberi dari kekurangan. Yang pertama, sermon Parhalado pada hari Selasa 12 November 2017. Saya ulangi, topik minggu kita pada hari Minggu ini memberi dari kekurangan. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 12 November 2024 masuk pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sermon wilayah di hari Rabu tanggal 13 November 2024 masuk pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Week 2 di rumah keluarga Amang Pendeta S. Himatupang, Boru, Lumban Toruan di gedung sekolah minggu. Week 4 di rumah Amang keluarga O. Hutajulu, Boru, Panggabean, alamat komplek Fajar Raya, A3 nomor 12 Jalan Jati Serut. Week 6 di rumah keluarga Amang AP Simanjuntak, Boru, Habeahan, alamat Kampung Babakan Kamuliaan RT 02 01 Ciburui. Week 8 di rumah keluarga Sintua HM Tambunan Boru Sipahutar beralamat Jalan Kerkop nomor 14 RT 4 RW 15. Sermon wilayah Kamis 14 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Week 1 di rumah keluarga Amang Sintua EJ Hutahayan Boru Sibarani, alamat Perum Puri Pajar Blok A2 nomor 2 RT 4 RW 9 Cibeber. Week 3 di rumah keluarga Amang Sintua J Huta Barat Boru Sitompul, alamat Jalan Pojok Utara 1 Gang Karya Muda 4 nomor 18. Week 5 di rumah keluarga Nyonya TM Sirait Boru A Boru Pasaribu, alamat Jalan Salakadomas nomor 11 RT RW nomor 11. Week 7 di rumah keluarga Nyonya Lumban Gaul Boru Simanjuntak, alamat komplek Bukit Permata Blok F2 nomor 35. Week 9 di rumah keluarga Amang Sintua MT Sinaga Boru Sitanggang, alamat Pakus Sarakan. Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 10 November 2024 gereja kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan November 2024. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Jemaat baru terhitung mulai hari ini Minggu 10 November 2024 menjadi jemaat baru keluarga Bapak Rudi Sinaga, Ibu Enda Eka Lestari Boru Marbun beserta 1 orang anak yang datang dari gereja HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur, saat ini berdomisili di Laksana Mekar Asri Cimareme masuk week 7. Konpen Distrik pada hari Senin 11 November 2024 akan dilaksanakan Konpen Distrik bertempat di HKBP Subang
Pendeta resort dan pendeta fungsional serta keluarga akan mengikuti kegiatan tersebut. Minggu ujung tahun Parhuriaon. Pada hari Minggu 24 November 2024 adalah akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaon HKBP. Dalam ibadah minggu tersebut, gereja kita mengadakan acara memperingati jemaat yang sudah meninggal mulai tanggal 26 November 2023 sampai dengan 23 November 2024. Undangan peresmian Resort Purwokerto. Pendeta Resort yaitu Pendeta Samuel M. Simatupang MTH didampingi oleh Sintua RF Sirait akan menghadiri undangan peresmian Resort HKBP Purwokerto yang akan dilaksanakan pada Minggu 17 Oktober 2024 bertempat Menara Pandang Convention Hall Purwokerto. Penutupan sermon wilayah dan kategorial. Pada hari Selasa 19 November 2023 akan dilaksanakan ibadah penutupan sermon wilayah kategorial bertempat di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dimohon kepada semua seksi atau kategorial supaya mengisi kor dalam ibadah tersebut masuk pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Seksi perempuan. Untuk menentukan program dan anggaran seksi perempuan HKBP Cimahi Jalan Lurah, maka akan diadakan rapat program dan anggaran seksi perempuan tahun 2025 yang dilaksanakan pada Jumat 15 November 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tempat gedung sekolah minggu. Dimohon kepada semua pengurus seksi perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk mengikuti rapat tersebut. Perjamuan kudus, gereja kita telah melaksanakan perjamuan kudus kepada Amang Sudiman Nainggolan Wek 3 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pemesan buku dan kalender 2025. Gereja kita akan memesan buku Impola, Jamita, Pajonok, Mendekat, RPP, Aturan Peraturan, Almanak tahun 2025, dan kalender 2025. Aturan atau peraturan dan kalender 2025 akan dibagikan kepada semua jemaat dengan gratis. Oleh karena itu, apabila ada jemaat yang membutuhkan buku-buku yang lainnya, bisa dipesan dan dibeli sebagai ganti ongkos kirim. Bagi jemaat yang ingin memesan supaya menghubungi Sintua Weknya masing-masing paling lambat Sabtu 16 November 2024. Surat pengembalaan Eporus. Gereja kita menerima surat pengembalaan Eporus menyambut pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota 2024 dengan nomor 1366-L17-11-2024. Surat tersebut akan dibacakan setelah pembacaan warta minggu. Warta tambahan, berita duka. Pada hari ini Minggu 10 November 2024 telah meninggal dunia Bapak Sudiman Nainggolan Opung Yeri Kadoli. Lahir di Garut 11 September 1954, tutup usia 70 tahun, meninggalkan seorang istri Ibu Sintua LL Boru Sinaga. Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Dustira. Hari ini gereja akan melaksanakan penghiburan atau acara melayat masuk pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu, saya akan membacakan surat pengembalaan yang kita terima dari Eporus HKBP Pusat. Piaraja Tarutung 6 November 2024, nomor surat 1366-L17-11 Romawi 2024. Hal surat pengembalaan Eporus menyambut pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota 2024. Kepada yang terkasih semua anggota jemaat HKBP, dengan perantaraan Bapak Ibu Pendeta Resort di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Terpujilah Allah Bapa yang pengasih yang telah memberkati bangsa dan kita telah berhasil melaksanakan pemilihan umum
14 Februari 2024 yang lampau. Wakil-wakil rakyat di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat telah dilantik dan bekerja. Kepala pemerintah dan kepala negara kita juga telah dilantik di tanggal 20 Oktober 2024, yaitu Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka sudah langsung bekerja. Sesuai dengan amanat Allah kepada gereja, marilah kita secara tekun mendoakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta semua anggota kabinet dan para pembantunya. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat dan kekuatan kepada para pemimpin kita untuk memimpin dan mengurus seluruh rakyat, bangsa dan negara kita sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Marilah kita mendoakan ketua dan anggota lembaga tinggi negara lainnya, yaitu MPR, DPR, DPD, dan Mahkamah Agung, agar negara kita benar-benar berjalan dalam koridor hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kiranya Allah mengaruniakan seluruh pemimpin kita hati yang takut akan Allah dan menjauhkan mereka dari roh pementingan diri dan keserakahan sesuai dengan Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 12. Pada waktunya gereja harus menyampaikan suara kenabian kepada pemerintah. Pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang, negara kita akan juga menyelenggarakan perhelatan besar, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak di seluruh Indonesia. Firman Allah menyeru kita agar memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan daerah di mana kita tinggal. Sebab itu, Pilkada serentak tahun 2024 ini sangat penting, sebab akan menetapkan pemimpin daerah yang sangat besar dan langsung pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Sebagai Eporus Huria Kristen Batak Protestan, dengan ini saya menyampaikan kepada seluruh anggota jemaat HKBP sejumlah prinsip berikut untuk menjadi pegangan kita menyambut pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, yaitu yang pertama, marilah kita doakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota secara serentak. Ini akan berjalan dalam kejujuran, kebenaran, keamanan, ketertiban, rahasia, dan bebas jauh dari rasa takut. Kedua, marilah kita memeriksa dan menyelidiki sebaik-baiknya rekam jejak pekerjaan dan perangai para calon pemimpin daerah tersebut. Pilihlah calon yang sudah teruji pekerjaan dan perangainya dan bukan hanya baru berjanji saat kampanye saja. Ketiga, sebagai anak Allah dan murid Kristus, marilah kita menjauhkan diri dari suap atau politik uang. Demikian pula politik pecah belah yang melukai diri kita sendiri, bangsa kita Indonesia. Yang keempat, baiklah semua kita yang sudah dewasa menggunakan hak pilih kita sebaik-baiknya, sedapat-dapatnya agar kita menjadi saksi independen dan netral di tempat pemungutan suara dekat rumah kita masing-masing untuk memastikan pemilihan umum berjalan dengan baik. Kelima, marilah kita mendoakan teman kita, anggota jemaat HKBP yang ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024 ini, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi garam dan terang, membawa damai, saksi kebenaran dan pelayanan masyarakat. Di samping itu, izinkan saya mengungkapkan hal berikut. Pada setiap pemilihan ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Yang terpilih kita terima, demikian juga yang tidak terpilih kita sambut dan kita mensyukuri keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum itu. Kita doakan yang terpilih agar dimampukan Tuhan menunaikan tugasnya, dan yang tidak terpilih akan dimampukan meneruskan kehidupan mereka dalam perlindungan Tuhan kita
dikuatkan roh mereka menghadapinya. Demikianlah surat pengembalaan ini kami sampaikan kepada seluruh anggota jemaat HKBP dalam rangka menyambut pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak 27 November 2024 yang akan datang. Kiranya Allah telah merahmati dan melindungi segenap bangsa dan negara kita demi kemuliaan namanya. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Huta Barat, Butar-Butar tertanda tangan. Bapak Ibu, demikianlah warta gereja kita pada minggu ini dan surat penggembalaan dari Eporus sudah kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat baru yang hadir pada minggu pagi hari ini untuk berdiri di tempat. Mungkin tidak datang, mungkin di kebaktian siang. Terima kasih. Pujian Kor Ina Deborah.
Kita naikkan pujian dari buku nyanyian nomor 691 sambil mengumpulkan persembahan. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Mata dan penglihatanku hanya pada Tuhanku. Suara dan nyanyianku untuk memuliakan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku temukan Tuhan Yesus, ku tinggalkan dosaku. Hanya Yesus junjunganku yang bebaskan jiwaku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Horas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada Minggu hari ini, Minggu 24
Setelah Trinitatis, firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan baca di dalam TB2. Akan tetapi sesudah beberapa waktu, wadi itu mengering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan janda di sana untuk memberi engkau makan. Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Sahut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anak-anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, fakta unik atau fakta yang menarik dari firman Tuhan dari teks yang kita baca atau yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Kalau kita melihat dari versi ekonom, orang-orang ekonomi, ini pasti salah. Dari versi orang ekonomi, ini pasti salah. Kenapa salah? Versi ekonomi karena ada pemahaman ekonomi bahwa dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Itu ekonomi ya, nggak salah dong, itu ekonomi. Dengan modal yang sekecil-kecilnya akan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Nah, versi Batak seperti ini. Ni buang gadda, ni holit mago. Sudah cuma dokop bah pabuhalak Batak kamu nang gua palai di foto kamu. Ni buang gadda, ni holit mago. Napi martel suat do be mat dokon. Mau lihat ya. Ini nang gua palai apa kata Batak kamu. Hata Indonesianya agak berlainan dengan peribahasa hemat pangkal, kaya, boros, pangkal miskin. Agak berbeda kan? Versi orang Batak bukan seperti itu. Dibuang ganda, semakin banyak memberi semakin bertambah-tambah. Semakin
Nah, versi iman. Berikan semua hidupmu, kamu tidak kekurangan. Berikan semua hidupmu, kamu tidak kekurangan. Kan aneh. Dari tiga hal ini di sini kita hidup. Selama di dunia dalam tiga versi itu kita pasti hidup. Dari sisi ekonomi, ya kita hidup. Gak mungkin dong kita hidup tanpa uang. Sehingga kita bekerja keras, sehingga kita melakukan sebuah usaha dan lain sebagainya. Pasti. Yang berikut, kita hidup dalam versi Batak. Yang walaupun versi Batak kita tidak akut lagi ya, dan akut. Tidak akut lagi. Dan ketika kita ramu ekonomi dan versi kehidupan orang Batak, ingat kita Kristen yang sudah percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, bagaimana dong kita memahami firman Tuhan ini? Bagaimana kita melihat perjalanan ini, firman Tuhan ini yang kita sesuaikan dengan kehidupan orang percaya masa dulu dan orang percaya masa kini, kita sebagai pelaku firman Tuhan hari ini dan sebelum ajal menjemput kita. Saudara-saudara, kita melihat ada tiga oknum dalam teks ini. Yang pertama, oknum yang pertama adalah Allah. Allah berkata kepada Elia dan Allah mempersiapkan orang lain bagi Elia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Elia. Dalam versi TB1, sungai kering, ya, karena tidak ada lagi hujan. Berarti musim kemarau. Musim kemarau. Ada seorang hamba Allah yang hidup dalam versi kemarau. Nang mangat di hurway mana. Dan ada seorang perempuan yang mempunyai anak dan janda. Orang tersinggung boleh dokot janda dah. Nanti kan saya terangkan bagaimana tuh alai dokot janda. Apa itu sebenarnya dalam kritik teks nanti kita akan lihat. Tuhan mempersiapkan janda untuk Elia. Dari ketiga oknum tersebut, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kualitas itu akan terjadi. Di samping kualitas, ada sebuah hal di luar pikiran ekonomi, di luar pikiran orang Batak, namun terkendali oleh iman orang percaya. Yang pertama, ketika Allah berkata kepada Elia, Elia, pergilah ke Sarpat dekat dengan Sidon. Orang kering keronta. Orang tidak ada punya kehidupan lagi. Air tidak ada lagi. Makanan sudah mau habis. Bahkan dia tidak mempunyai, dalam teks tidak dikatakan apakah dia mempunyai makanan bekal untuk perjalanannya. Bekal selama perjalanan. Namun Elia sebagai abdi Allah, hamba Allah, dia tidak pernah protes dengan apa yang Tuhan atau Allah sabdakan pada dia. Apa yang Tuhan perintahkan. Pergi. Nah, di dalam perintah itu Tuhan selalu atau pasti selalu memberikan sebuah pengharapan bagi hamba-hambanya. Bereng mah,
Saya sudah mempersiapkan seseorang di sana. Versi bahasa sehari-hari. Saya sudah mempersiapkan seseorang di sana. Siapa seseorang itu? Dia tidak tahu. Siapa seseorang itu? Dia tidak kenal. Ya, dia berangkat. Ketika dia berangkat, Elia sampai di gerbang, di Harbangan, di gerbang. Molo gerbang di Cimahi. Mana gerbang Cimahi? Mungkin Baros, jalan tol. Ya. Sampai di Baros, contoh kalau dia sedang berada di Cimahi, keluar dari jalan tol, dia sudah melihat ada seorang perempuan yang sedang mencari kayu bakar. Lihat, mencari kayu bakar. Elia yang tidak tahu apakah itu orang yang dipersiapkan Tuhan untuknya atau tidak. Dia berkata, "Ibu, berikan aku air." Seorang janda yang belum dikenalnya langsung mengambil air dan memberi dia air. Dan yang kedua, ketika dahaganya sudah terobati, laparnya belum terobati. Elia berkata, "Berikan aku roti." Saudara-saudara, ketika Elia meminta roti, dia berkata, dari perkataannya ini ternyata ibu-ibu ini, seorang janda ini adalah janda yang sangat jujur. "Demi Tuhan Allah Israel yang kau sembah." Apakah dia mengenal Elia? Sehingga dia berkata seperti ini. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melihat nanti Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ini menarik. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, demi Tuhan Allahmu yang hidup." Apakah dia mengenal Elia? Apakah mereka sebelumnya sudah kenalan? Belum. Tetapi karena Allah yang menyuruh, mol hata batak makuling pemuda rate, muda ribatak makuling, muda ribatak sepak. Kalau mendengarkan berita yang tidak enak langsung sepak muda rubah. Nah, habis muda urus sebadan mei keluar sepak. Nah, ini ada hubungan batin. Sesama orang percaya mempunyai hubungan batin. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, saya tidak mempunyai roti." Dia tidak mempunyai roti, tetapi dia mempunyai bahan untuk membuat roti. Dia tidak berbohong. Dia berkata, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, saya tidak punya roti, tapi saya mempunyai itak." Aduh, hati Indonesia dedok makin. Tepung. Dia mempunyai tepung dan minyak untuk membuat adonan roti. Mungkin dalam tradisi mereka roti tak beragi ya. Idona adongin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di luar pikiran janda itu, perempuan itu, di roh mana? Dia berkata, "Buatlah." Padahal tadi janda berkata, "Aku mengumpulkan kayu dan kami akan pulang. Kami akan membuat roti terakhir bagi kami. Kami akan makan. Setelah itu kami akan mati." Walau HKBP satu kinari bakuling magiring-giring jalai dehodon nama loasa hidup. Alai di luar prediksi doa makadongan. Apa di luar prediksi? Datang
datang Elia berkata, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buat bagiku baik jodiau berjolo di naibana. Apakah Elia egois? Atau apakah Elia sedang sangat lapar sekali? Atau Elia tidak memelihara orang miskin itu, sehingga dia berani berkata, buatlah dulu terlebih dahulu bagiku. Saudara-saudara, itu yang di luar pikiran kita. Sada karai nama merasta di jamu, sada karnai nama habis Roma naso mangan dia mah dia si sada karinin nah. Hanya itu. Ada perlawanan dari Elia, dari perempuan Sarpat? No. Dia tidak melawan Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dan setelah itu diberikan, mereka pulang dan dibereng mah dan habis itak naik, dibereng mah dan habis miak naik. Saudara-saudara, sehingga mereka bisa makan. Berapa diambil itu tergantikan, berapa dipakai itu tergantikan, apa yang dipakai itu tergantikan selama musim kemarau itu, sehingga nantinya datang hujan ke muka bumi, mereka makan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hanya bermodalkan kali-kali ekonomi, kita akan gagal dalam hidup ini. Jika kita hidup berdasarkan hanya kemampuan ekonomi, kita akan gagal dalam hidup ini. Bagaimana tidak gagal dalam hidup kalau kita hanya mempersoalkan ekonomi? Karena persoalan ekonomi belum tentu menjawab semua pikiran ekonomi. Pasang surut do ekonomi, kan? Dan adong natorus ekonomi semono kan? Adong do pasang surut ni ekonomi kehidupan tau kan? Aduh. Nah, kedua, jika kita hidup hanya berdasarkan budaya nakini, itu juga kan menjadi sia-sia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika hidupmu penuh dengan iman, maka persoalan ekonomimu akan terjawab, dan persoalan budaya juga akan terjawab. Mari kita jawab dengan firman Tuhan. Ketika engkau memberikan dari keadaan yang kamu punya sekarang, itu biasa-biasa saja. Alana adong do kami talian. Setuju? Dan ini menjadi koreksi dalam iman kita. Alana adong do kami talian. Sedangkan adong olodang anu si hamujo. Sedangkan adong olodang masa biar kamu anu si. Nah, tetapi lihatlah, Allah berkarya dari orang yang tidak dianggap mempunyai kapasitas dalam hidup ini. Saya sudah jelaskan mengapa janda. Di SP sudah saya jelaskan, di pertaniangan di week 5 doh week 2 lu ngahupat orang. Bahwa Tuhan mau mengkritisi, hai kamu orang-orang yang kaya, dari teks Markus 10, ini lagi Markus 20 saya ada ayat saya ada 1 Lukas, ya. Hai kamu orang yang kaya, jangan egois. Jangan melihat orang yang miskin itu di bawah kendalimu. Orang yang miskin itu hina. Jangan pernah melihat orang yang tidak punya apa-apa itu menjadi orang kedua atau kasta kedua, ketiga dalam hidup ini. Lihat Allah berkarya melalui mereka. Ketika mereka memberikan
Asal pada buhon na moray mak, memang balga-balgay liya. Alay Roma na pogosi. Seorang perempuan yang miskin hanya memberikan 2 peser. Itu tuh imana do tanganna. Rodo Yesus madokon. Bereng mana moray dilihat sian lobi-lobina do halobianna. Sisa-sisa. Tetapi yang miskin memberikan dari inti hidupnya. Karena ketika dia memberikan 2 rimis, dia tidak punya uang lagi. Tuhan mau berkata, hai kamu orang-orang yang melihat rendah orang lain, jangan pernah menganggap mereka rendah di hadapanmu, sebab Tuhan bisa berkarya, mengoyak-ngoyak pikiran orang yang tinggi jabatannya, mengoyak-ngoyak pikiran orang yang tinggi martabatnya di mata dunia, yang selalu melihat rendah orang lain yang lebih hina. Ini menjadi sebuah kritikan. Ay ala orang kedua do dihalaki perempuan, sudah kon sarupa do talak bataknya. Halak batak, wala nama do boleh jaman hata kan? Nah biasa kita majo. Mulu perempuan hera di lapisan kedua do bedi halak batak. Mulu dia ada anggur dijauh tetap do lapisan pertama ti. Iro kan? Mulu dia ada do hamu lapisan kedua kan? Akainan anggur hijau tetap do lapisan pertama. Nah suadong do lapisan digijang di lapisan pertama beda ya. VIP nah. Mulu dijauh dah. Karena semua kan akhirnya semua akan tunduk kepada ibu Irat. Tapi dari pemahaman Tuhan mau berkata, hai kamu, ada tradisi tinggi, ada baru Kristen mereka memberikan dengan kecongkakan dalam gereja, sehingga merasa orang yang miskin itu adalah orang yang tidak berguna. Roma Yesus kami dipakai menghabisi pikiran nasida. Ini juga bayangkan janda sarpat dipakai oleh Allah. Untuk apa? Menghidupi hamba Allah. Menghidupi hamba Allah yang tidak mempunyai roti lagi, hamba Allah yang tidak mempunyai air lagi. Orang akan berkata dari mana dia mempunyai? Tapi lihatlah Allah berkata kepada Elia, aku sudah mempersiapkan Bapak Ibu Saudara. Allah mempersiapkan orang yang tidak kita kenal mungkin untuk membantu kita dalam hidup ini. Allah mempersiapkan orang yang tidak kita kenal untuk membuat kita lebih mengenal diri lagi. Atau Allah sedang mengkritiki kehidupan kita dari orang yang kita anggap tidak berguna sama sekali dalam kehidupan ini. Allah diri doktor, unang piaro hama mereka kena fokus, unang pis si malolong mereka kena fokus. Allah jandai di barak ketualan na fokus dui. Orang yang termarginalkan dui. Dalam tradisi kejahudian dan dianggap nasidakan hidup. Jadi hati-hati amangina. Kita tidak tahu dengan cara apa Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup ini. Jadi, ketika Tuhan berfirman kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kerjakan ini, kerjakan. Jangan bertanya kepada Tuhan, aku tidak punya ini, aku tidak punya itu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, lakukan firman Tuhan. Jangan bantah Tuhan dalam hidup. Amin. Hidup. Jangan bantah. Nah, yang kedua, ketika Tuhan meminta darimu, berikan. Ketika Tuhan meminta dari kita, berikan. Jangan bertanya, apa yang aku berikan? Berikan apa yang Tuhan minta. Jika pikiranmu hari ini diminta oleh Tuhan, berikan pikiranmu. Jika daya pikir kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan gereja Tuhan, yang diminta Tuhan dari kita, berikan. Kualifikasi apa yang kita miliki hari ini, berikan untuk kemuliaan Tuhan. Jika memang ada hartamu kau berikan kepada Tuhan, berikan. Ya. Mulai mana naki habis nama nina. Kualitas iman menentukan dalam hidup. Dia memberikan tanpa pandang bulu.
tetapi karena kualitas imannya tinggi, dia tidak mencari kekurangan apa-apa. Saudara-saudara, memberilah dari kualitas imanmu. Memberilah dari kualitas imanmu, bukan dengan angka-angka yang kamu pikirkan. Hati-hati dan angka-angka kualitas iman, tapi bagaimana kamu ingin memberikannya. Jika dia memberikan harta, makanan yang terakhir dalam keluarga itu untuk hamba Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, apakah Tuhan membiarkan dia mati terlunta-lunta dalam hidupnya, dalam kemiskinannya? Tidak, tetapi dia, Allah mencukupkan makanan bagi mereka. Ketika kekhawatiranmu lebih tinggi daripada imanmu, ketika engkau memberi kepada Tuhan, itulah kualitas iman kita, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh seperti saudara-saudara kita yang beriman terlebih dahulu. Iroto. Jadi belum ragu-ragu roh mangalian tumaku nang lihat. Ino. Alai belum ragu-ragu roh mangalian lihat. Dengan angka-angka nak kulokon, lihat sudah tadi 100 juta dao. Lihat sudah tadi figure sudah jauh dao. Tapi jangan bohongi Tuhan. Udah pernah jangan bohongi Tuhan. Ala perempuan sarpati dan mergabu si mana? Dan adong roti dia, alai bahan makleh roti adong do dia. Pai mainin lai mana? Ulang dokot dan adong kemeng itu Tuhan. Ulang dokot dan adong artam tu Tuhan. Ulang dokot dan adong kemampuan tu Tuhan. Ala di bai masuk kemampuan mi kemuliaan Tuhan. Kalau maret di roho, maret di tu Tuhan ini. Molo mermusik do, mermusik ko tu Tuhan ini. Do akalan nasi. Ido mangina. Ido kualitas dia porsiota. Jadi mari jangan sembunyikan berkah yang kamu terima dari Tuhan. Ketika kita berbicara berkah, jangan selalu berbicara dengan uang. Banyak berkah yang kita terima dari Tuhan. Ketika Tuhan meminta berkat itu, berikan kepada Tuhan. Kemampuan-kemampuanmu di luar ini, berikan kepada Tuhan. Ya, berikan kepada Tuhan. Jalan mulai baik itu ngatami di sana tinggi, lewat. Tu lewat. Mulai baik di sana tinggi, lewat tu lewat. Alai saya kaporsiau, ulang bermutu. Iroto, taban nadi, subasol. Solat nari, memberi dari kekurangan kita, ketidakadaan kita, itu akan membuat kita bahagia. Kita akan lega ketika kita bisa membantu orang yang bisa kita bantu dari kekurangan kita. Mulai kebeng usaribu habiarong siurupa muna asing, dilehoko saribu tu ibana rapak mahamuna di bagasan persoalan ini, itu akan membuatmu bahagia. Semakin bahagia di dalam Tuhan, semakin kamu akan mendapatkan anugerah Tuhan, semakin mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Maka berilah, Tuhan akan melampaui segala apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di hatimu, dengan ketika kamu ikhlas seperti perempuan Sarfat dan juga hambanya Elia yang ikhlas dalam panggilan Tuhan. Mari ikhlas menjalani kehidupan sesuai dengan amanah firman Tuhan. Dimuliakan nama Tuhan di surga dan berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Amin. Terpuji nama Tuhan atas segala belas kasihan Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami melakukan Tuhan, agar kami semakin kuat dan bersuka cita memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui apa yang kami miliki dari Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, kami akan serahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja Tuhan dan melalui orang-orang yang penting yang perlu kami bantu dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami berdoa atas anugerah Tuhan yang telah menyembuhkan saudara-saudara kami semat jemaat Tuhan yang boleh pulang dari rumah sakit dan telah Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan selama dalam rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih di rumah sakit, kiranya Engkau berkati Tuhan agar mereka beroleh kasih karunia dari Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami melihat bahwa Gor Simatubang sudah pulang dari rumah sakit. Kau pulihkan, kau kuatkan, kau berikan sukacita baginya Tuhan. Terpuji nama Tuhan.
karena kematian Amang Nenggolan pada subuh hari tadi Tuhan. Engkau berkati Inang dan seluruh peparanya. Biarlah mereka boleh mengenal kuasa Tuhan melalui penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka rencanakan di acara pemakaman kapanpun itu, Tuhan berkenan untuk memberkati, membantu mereka. Seluruh jemaatmu yang hadir pada hari ini, Engkau berkati. Biarlah mereka beroleh belas kasihan dari Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan, dan akan memberikan persembahan bulanan dengan sukacita. Kami akan memberikannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dan ucapan syukur kita buat Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Gemar memberi pertolongan kepada yang lemah, suka memberi pelayanan, salurkan berkatnya. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Yesus beri pertolongan dan jaga hatiku, agar selalu bersinar meniru Tuhanku. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Aku mau taat Tuhanku selama hidupku. Di surgamu ku selalu memuji namamu. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu,
Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku ku merenungkannya, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus, gemar memberi pertolongan kepada yang lemah, suka memberi pelayanan, salurkan berkatnya, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus, bersinar selalu, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat hari Minggu.